Firman-Mu berkata besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya ada satu kerinduan bagi kita semua yang hadir pada pagi hari ini untuk terus menyembah dan ibadah kepada Tuhan. Amin. Yang kita serahkan pada sepanjang tahun ini kepada Tuhan. Ya, Tuhan menyertai kita di tahun yang lalu, dan kita percaya Allah yang sama akan memberikan kekuatan dan menyertai kita melewati satu tahun ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Dengan segenap hati kita mari kita sembah Dia. Sebab Dia Allah yang kita nanti-nantikan. Dia adalah pertolongan kita. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi.
manakah kami datangnya pertolongan kami? Pertolongan kami ialah datang daripada Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Begitu baiknya Engkau Tuhan. Engkau telah menyertai kehidupan kami di tahun-tahun yang lalu Tuhan Yesus. Hingga di tahun yang baru ini Tuhan. Kami menapaki kembali Tuhan. Dan kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami dimampukan melewati tahun ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku pertolonganku. Pertolongan di tempat yang maha tinggi, di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Selama-lamanya Engkau Tuhan yang layak dipuji dan dimuliakan. Selama-lamanya Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Selama-lamanya Tuhan kehidupan kami menjadi penyembah-penyembah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami terus memuji dan memuliakan Engkau. Kami siap memberikan yang terbaik, pujian yang terbaik, hati yang terbaik di dalam memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita, Allah yang besar. Mari kita muliakan Dia, sebab kemurahannya tiada terkira. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi katakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira.
tiada terkira. Yes. Aku tak dapat bahas berapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh Dia. Dengan suara itu yang bersyukur kita. Haleluya. Haleluya. Satu dua terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu berlimpah-limpah atas kami. Dan biarlah kehidupan kami menjadi bukti kasih-Mu nyata di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami menggenapi setiap firman-Mu sebagai tanda mujizat disertai oleh Tuhan di setiap langkah-langkah hidup kami. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku,
Jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaranmu. Haleluya, kami mau jadi bukti kebesaranmu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Audio Jungle. Audio Jungle. Hari ini kita mau belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Dan sebenarnya ini bukan hal yang baru, tapi memang seperti firman Tuhan katakan, kita harus ajarkan berulang-ulang. Karena memang untuk membangun sebuah budaya baru itu bukan sebuah hal yang mudah. Nah, apalagi kalau kita pikir yang selama ini kita lakukan itu juga nggak salah-salah banget. Nah, tetapi saya mau menjelaskan tentang fokus tahun 2021. Kalau Bapak Ibu mungkin bisa lihat di dinding sebelah kiri saya dan sebelah kanan, itu fokus tahun 2021 itu adalah membangun gaya hidup tubuh Kristus. TV sini belum hidup kayaknya. Oke. Membangun gaya hidup tubuh Kristus. Nah, sesungguhnya ini adalah hal yang seharusnya kita mulai sejak dari kita mengenal Tuhan. Nah, ayat emasnya, ayat firman Tuhannya ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42. Di situ dikatakan mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, saya berharap ayat ini benar-benar dihafal, nggak panjang, dihafal, terus difahami, dipelajari, dan terus dipraktekkan. Kenapa saya katakan tadi harusnya itu sejak awal kita kenal Tuhan? Kita tahu di ayatnya yang ke-41, hari itu firman Tuhan katakan 3.000 orang bertobat ketika Petrus dan ke-11 rasul itu berkhotbah tentang siapa itu Yesus. Karena kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama, itu adalah hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan untuk pertama kalinya untuk tinggal diam selamanya di dalam murid-murid. Dan ketika orang-orang yang ada di sekeliling mereka hari itu melihat apa yang terjadi, dan mereka bertanya, dan kemudian Petrus menyampaikan Injil, kabar baik, itu tentang siapa itu Yesus. Yesus yang adalah Tuhan yang mengasihi, yang mati disalib dan dibangkitkan naik ke surga. Sehingga pada akhirnya ayat yang ke-37 mereka bertanya, jadi apa yang harus kami lakukan? Dan Petrus dan ke-11 rasul katakan, bertobatlah supaya dan berilah dirimu dibaptis, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan hari itu sekali lagi firman Tuhan mencatat ada 3.000 orang yang bertobat, menerima Yesus dan dibaptis. Nah, baru ayat yang ke-42,
mereka. Nah, mereka itu siapa Bapak Ibu? Murid-murid dan orang yang bertobat hari itu. Dan sekarang termasuk kita. Kenapa? Karena Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 39 katakan janji itu masih akan untuk orang-orang sebanyak yang akan dipanggil Tuhan oleh pemberitaan mereka. Nah, pelan-pelan kita akan belajar perjalanan kekristenan supaya kita benar-benar mempunyai kekristenan yang sesuai firman lagi. Nah, jadi orang-orang yang bertobat hari itu kemudian mereka membangun sebuah gaya hidup, yaitu hanya 3 hal tadi Bapak Ibu. Yang pertama apa? Bertekun di dalam firman. Yang kedua, bertekun di dalam persekutuan. Ini pelajaran bisa 1 seri, 1 tahun ini gak akan habis-habis. Karena saya ngomong dan ngobrol, kita benar-benar harus sampaikan berulang-ulang. Karena firman Tuhan katakan ajar berulang-ulang sampai semua jemaat menangkap pesan yang sama dan mempraktekkan hal yang sama. Itu perlu waktu berulang-ulang. Nah, sebenarnya khotbah ini sudah saya khotbahkan. Kalau Bapak Ibu boleh lihat di channel YouTube kita lagi, cara hidup jemaat part 1 sampai part 4, bagian 1 sampai bagian 4, itu saya juga sudah kupas. Tapi tentu saya percaya akan ada banyak hal yang Tuhan akan singkatkan lagi, tapi prinsipnya tidak akan pernah berubah. Karena itu adalah prinsip firman Tuhan. Firman Tuhan itu absolut, iya dan amin. Nah, dan kemudian kita tahu, kemudian mereka terus bertumbuh. Karena kalau kita baca ayat yang ke-43 sampai ayat 47, maka terjadi mujizat, hidup jemaat gak ada yang kekurangan karena satu dengan yang lain murah hati, saling memberi, bahkan menjual harta untuk menolong yang lain. Dan sebagai akibatnya, ayat yang ke-47 katakan, maka tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru. Nah, bukankah selama ini penambahan jiwa itu adalah kerinduan semua gereja? Khususnya bahkan ibadah di tempat ini yang menjadi fokus pembicaraan kita, bagaimana bangku-bangku ini diisi dengan jiwa-jiwa, ibadah kita penuh. Ya, semua gereja dari dulu berpikirnya sama. Nggak salah. Tapi caranya mungkin yang harus kita perbaiki. Kalau Bapak Ibu masih ingat tema kita bulan Agustus, sebenarnya itu sebuah tema yang benar-benar berubah karena tuntunan Tuhan. Dan artinya gini, kan tahun 2019 November biasanya kita doa puasa, minta arahan di tahun yang baru, dan kemudian kita sudah susun tema 1 tahun penuh. Tapi tiba-tiba Maret pandemi di Indonesia merebak dengan cepat. Kita online full selama 4 bulan lebih waktu itu. Dan selama 4 bulan penatua intensif, ketemu, ngobrol, doa, minta arahan Tuhan. Dan akhirnya ada satu pesan yang kuat, dan itu yang akan terus kita kerjakan, yaitu kembali kepada pola gereja mula-mula. Dan itu menjadi fokus kita, tema bulanan kita di bulan Agustus, yaitu kembali kepada pola gereja mula-mula. Dan kembali pada Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Nah, kata kembali itu Bapak Ibu, itu bicara tentang kita harus berbalik arah, atau kita harus kembali kepada track yang betul. Kalau Bapak Ibu pernah keluar kota pakai Google Map, dan kalau ketika tiba-tiba Google Map ngomong turn around, turn around, turn around, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Berbalik. Nah, itu yang benar, karena dia sudah sering pakai Google Map. Kalau baru hari itu coba pakai Google Map, bisa ngamuk, rasanya inilah yang betul nih, selamanya aku jalan rasanya inilah betul rasanya. Akhirnya sudah ngoceh terus, matiin Google Map-nya, tambah nyasar nanti Bapak Ibu. Kami pernah punya pengalaman soalnya. Hengki waktu itu ikut gak ya? Waktu kita mau ke Medan pertama kali, enggak ikut ya. Sudahlah di tengah malam, Rahmat ikut ya.
Udahlah di tengah malam dari Pangkalan Kerinci kita kan lulus katanya. Jangan masuk Pekanbaru. Oh ikut panduan. Pada bilang, ngomong terang. Sudahlah, dengan iman kita. Ujungnya kita bukan ke Duri, Bapak Ibu, kemana? Dumai. Karena membantah terang, udah jelas. Ini semakin lama, itulah pria. Terus sama-sama, tak apa, udahlah. Dengan iman ya sudah. Sampai sih memang, cuman mutar ke Dumai, Bapak Ibu. Jauh sekali jadinya. Gara-gara nggak taat dengan terang tadi. Nah, sekali lagi bukan bermaksud mau menyalahkan siapa yang salah, siapa yang benar, tapi memang ketika pandemi itu membuka mata kita, membuka pemahaman kita, ternyata seperti yang sudah saya sampaikan berkali-kali di tahun 2020, kayaknya kita memang salah, sudah salah arah nih, salah fokus kita sebagai gereja Tuhan. Gereja lebih fokus hanya ngurusin cara ibadah, tapi cara hidup jemaatnya nggak diurus. Cara ibadah diperhatikan, nggak salah, sekali lagi maaf, nggak salah. Saya sudah mendelegasikan Bapak Ibu pemimpin untuk mengurus teknis cara ibadah di ruang Sakura. Silakan atur yang terbaik, karena Bapak Ibu juga harus ingat bagian yang keempat atau ketiga di khotbah saya. Waktu kita berkumpul itu kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, dan persembahan itu untuk Tuhan pasti yang terbaik. WL, engkau memimpin, engkau memberikan yang terbaik sebagai persembahan. Pemain musik, engkau kumpul, engkau main musik, engkau memberikan yang terbaik. Jemaat, engkau hadir, engkau mau memuji, mau menyembah Tuhan dengan persembahan yang terbaik. Otomatis ibadah itu baik, Bapak Ibu. Nggak usah didesain, direkayasa seperti apa. Kalau masing-masing kita menangkap pesan yang sama, waktu kita ibadah, kita mau memberikan persembahan yang terbaik, nyanyi yang terbaik, melayani yang terbaik, wow, otomatis ibadah kita sudah baik. Tapi kalau konsepnya masih lama, jemaat hanya berharap performance di depan yang baik, jemaat hanya sekedar jadi penonton, mau sampai kapanpun nggak akan pernah punya standar. Artinya gini, di sebelah situ mungkin bisa nikmati, sebelahnya belum tentu, Bapak Ibu. Kalau fokusnya hanya dengan apa yang ada di depan sini, itu realita, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ingat-ingat, kenapa di sebelah aku orang bisa nyanyi sampai nangis, kok aku rasanya nggak rasa apa-apa. Nah makanya datang ke Tuhan itu jangan cuma sekedar pakai perasaan, Bapak Ibu. Kehadiran Tuhan itu bukan dinyatakan dengan merinding-merinding, Bapak Ibu. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita dinyatakan kalau kita taat kepada firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi sebuah paradigma pola pikir yang lama yang harus dibuang. Karena 30 tahun terakhir, ini pengamatan saya pribadi, Bapak Ibu, khususnya ya 30 tahun terakhir, karena memang saya berkecimpung secara intensif itu sejak tahun 88. Nah, terus dengan berjalannya waktu berkembang, muncullah gereja-gereja baru, mega church. Mereka punya manajemen, mereka punya modal yang kuat, mereka bisa entertain dengan yang terbaik. Sekali lagi, saya nggak mau menyalahkan hal itu, tetapi hal itu akhirnya membuat sebuah pola di dalam kekristenan itu sendiri. Orang Kristennya akhirnya terbangun dengan sebuah pola hanya mengejar jam pertemuan ibadah. Mereka berusaha mencari ibadah mana yang terbaik, fasilitas mana yang terbaik. Sebaliknya gereja berlomba-lomba memperbaiki fasilitas. Enggak salah, sekali lagi enggak salah. Tapi saya tahu karena saya ada di dalam sejarah itu, ada begitu banyak pendeta kepahitan satu dengan yang lain karena hal itu terjadi. Gereja-gereja kecil akhirnya kepahitan karena jemaatnya banyak pindah. Gereja-gereja besar ngomong, kami nggak mencuri domba kalian,
Mereka datang sendiri, masa orang mau ibadah ditolak? Terlalu banyak hal yang terjadi. Tapi hari-hari ini pandemi itu membuat semua rontok, Bapak Ibu. Bahkan orang-orang yang mungkin hanya fokus hidupnya memang cuma mau cari ibadah yang wah, yang membuat merinding, nggak tahu kemana mereka. Tapi gereja-gereja yang kuat adalah gereja yang mempunyai gaya hidup. Dan sekali lagi kalau saya bilang bicara tentang gereja itu bukan hanya semata-mata bicara tentang organisasi dan gedung dan pertemuan ibadah. Karena gereja itu siapa Bapak Ibu? Ngomong kanan kiri, engkau adalah gereja. Saya sudah pernah ajar gereja itu eklesia. Nah, siapa eklesia? Itu saudara dan saya. Nah, makanya ketika Tuhan mengingatkan kita lagi turn around. Karena nggak bisa disangkal, pelita juga akhirnya ngikut dengan pola yang terbangun. Sekali lagi, ini bukan soal menyalahkan siapa, karena kita ada di dalamnya sama-sama. Kalau kita udah dikasih tahu kita salah, ya udah kita berbalik ke jalan yang benar, apa kata firman Tuhan. Sejak saya belum masuk bergabung dengan pelita, salah satu hal yang paling krusial yang sampai keluar yang saya dengar, itu tentang profetik memang. Dari pola nanti 1 lagu lambat, 3 lagu cepat, berubah lagi, nanti dapat seminar baru lagi, berubah lagi. Sampai akhirnya 2-3 tahun yang lalu mungkin saya dipercaya untuk pegang profetik, saya merubah paradigma. Gak gampang itu, bertahun-tahun merubah paradigma. Profetik, tim profetik, kalian bukan artis. Jangan berharap hadirat Tuhan itu hadir gak hadir karena penampilan kalian. Gak gampang. Tapi sekali lagi, bersyukurlah pandemi membuka mata kita semua. Amin. Nah, kita harus kembali. Ayat yang sudah ribuan tahun tertulis, kita jadi ngeh lagi ya. Tuhan hadir gak hadir itu bukan karena siapapun yang paling hebat. Tuhan katakan di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Sederhana. Tuhan hadir gak hadir di ibadah kita itu kita kumpulnya dalam nama siapa? Itu aja cuma. Mau dalam nama pelita community, mau dalam nama penatua, enggak. Kita mau berkumpul, setiap kali kita berkumpul, kita mau berkumpul di dalam nama Yesus. Dan itulah yang membuat dia hadir. Amin. Jadi kita enggak lagi ngundang-undang Tuhan hadir, enggak. Dia yang punya ibadah ini Bapak Ibu. Dia tuan rumahnya. Masa tuan rumah kita undang, ngomong kanan kiri, itu mah kurang ajar. Tuan rumah itu pasti sudah ada duluan. Kita yang hadir, yang kita yang datang kepada Tuhan. Nah, kalau kita mempunyai paradigma yang benar, ya aku mau datang kepada Tuhan, ya pasti kita ketemu. Contoh kalau saya mau ke rumah Pak Simon, aku mau ketemu dengan Pak Simon, ya aku pasti ketemu dengan Pak Simon Bapak Ibu, karena Pak Simon yang punya rumah, dia tinggal di situ. Tapi kalau aku datang, aku undang Pak Simon, datang nggak ya? Ada lah Pak Simon ya. Wah, ini nanti kalau tidak bagus, tidak datang dia. Kalau bagus baru datang. Oh, sibuk. Dan itu rumah Pak Simon. Ngapain aku sibuk memperbaiki rumah Pak Simon supaya Pak Simon datang? Pak Simon tinggal di situ. Nah, paradigma seperti ini yang harus kita mulai perbaharui. Sehingga ketika kita datang berkumpul di dalam pertemuan ibadah, bukan dengan pola pikir yang lama lagi. Mengharapkan WL-nya bagus, mengharapkan pemain musiknya bagus. Sekali lagi ingat prinsipnya, kalau masing-masing kita menangkap pesan yang sama, mempraktekkan hal yang sama, otomatis bagus semua, otomatis. Sudah banyak istilah-istilah saya katakan gini, wih hadirat Tuhan hari ini kuat. Aduh hari ini keren banget. Emangnya Tuhanmu berubah-ubah Bapak Ibu? Sehingga hari ini hadiratnya kuat, hari ini hadiratnya kurang. Tuh yang berubah-ubah itu siapa Bapak Ibu? Ngomong kanan kiri, perasaanmu.
Kalau tadi di lampu merah kok dongkol karena diklaksonin orang, nyampe gereja kok hatimu masih dongkol, perasaanmu hadirat Tuhan gak ada. Kalau tadi mau berangkat berantem karena nungguin istri kelamaan, dandan, sampai gereja dongkol, hadirat Tuhan gak kuat. Padahal sebelahnya sudah nangis-nangis karena lagi galau, lagi punya banyak masalah. Perasaan itu berubah-ubah Bapak Ibu. Ya, saya mau katakan kita datang menyembah Tuhan itu dengan 4 unsur. Ya, seperti firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Nah, kita datang beribadah karena kita mengasihi Tuhan ya dengan 4 unsur itu. Memang ada dengan segenap jiwa tadi Bapak Ibu, perasaan. Nah, tapi sekali lagi nanti ada hal-hal yang kita belajar bersama-sama. Seluruh aspek hidup kita ini harus dikuasai oleh firman, sehingga perasaan kita akan tetap tenang, perasaan kita akan tetap bersukacita apapun yang terjadi. Nah, makanya kembali yuk kita membangun gaya hidup tubuh Kristus. Nah, secara cepat saja Bapak Ibu, berbicara tentang kata membangun, berarti itu kan sebuah kata kerja yang saya katakan harus dikerjakan, harusnya mulai dari awal kita kenal Tuhan, percaya kepada Yesus, sampai akhir untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu bahasa sederhananya Bapak Ibu. Ini yang mau kita capai. Dan sekali lagi harusnya itu dimulai sejak kita percaya Yesus, membangun gaya hidup tubuh Kristus. Nah, gaya hidup itu apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia ngomong gini Bapak Ibu, gaya hidup itu adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam masyarakat. Terus yang kedua itu adalah cara mengekspresikan diri melalui aktivitas, minat, dan opini. Nah, ini gaya hidup yang mau kita bangun. Dan bicara tentang gaya hidup itu adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam masyarakat. Kita mau membangun sebuah pola tingkah laku sehari-hari di tengah-tengah dunia. Makanya Paulus pernah katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita harus berubah, kita harus berbeda, dan itu adalah menjadi pola tingkah laku sehari-hari. Jadi kekristenan bukan cuma 1 jam, 2 jam di gereja, semua kasih senyum, semua ramah, semua baik. Tapi itu pola hidup hari-hari. Kalau istrimu jengkelin, masih bisa kasih senyum? Kalau suamimu tensinya lagi tinggi, masih bisa tersenyum? Kalau anakmu membuat engkau darah tinggi karena sekolah daring hari-hari ini, masih bisa tersenyum? Masih bisa sabar? Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kalau ada damainya dunia seperti itu. Haleluya. Itu pola hidup hari-hari. Kalau ada pelanggan yang ngotot, ngeyel, nawar lewatan, minta murah, masih bisa kasih senyum? Tapi itu pola hidup yang harus kita bangun sehari-hari, atau mengekspresikan diri. Nah, yang ada di dalam hidup kita siapa Bapak Ibu? Yesus. Harusnya kita mengekspresikan Yesus itu secara nyata. Kapan? Setiap hari. Itu gaya hidup namanya. Nah, jemaat atau tubuh Kristus di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 23, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. 1 Korintus 12 ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi kalau dirangkum, fokus kita tahun 2021 itu adalah membangun sebuah gaya hidup jemaat mula-mula. Itu yang mau kita bangun Bapak Ibu. Dan sekali lagi, apa yang mau kita bangun itu cuma sederhana Bapak Ibu.
Hanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42, cuma itu. Ngomong kanan kiri, cuma itu. Itu yang mau kita bangun Bapak Ibu. Bagaimana kita nih hidup bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan, bertekun dalam persekutuan, dan selalu berkumpul. Ya mungkin hari-hari ini kumpulnya bisa secara online dan bisa secara offline. Nanti saya akan jelasin pelan-pelan. Yang ibadah online, oke, puji Tuhan, nggak apa-apa untuk ibadah dapat kebenaran firman secara online. Tapi kebenaran yang kedua dan ketiga itu harus dipraktekkan. Nggak bisa ketemu pakai Zoom, karena kita tetap harus punya persekutuan. Kita nggak bisa individualis. Yang penting aku kan ibadah online di depan TV, nonton YouTube. Aku dengar firman, aku nyanyi, aku serius. Nggak cukup seperti itu gaya hidup orang Kristen. Engkau harus kumpul, engkau harus punya hubungan satu dengan yang lain. Dan makanya kalau masih bisa offline, usahakanlah offline. Itu touchingnya masih lebih enak Bapak Ibu. Tapi kalau memang situasi, kondisi, dan alasan tertentu bisa online, nggak apa-apa. Tapi kita pelan-pelan ya Bapak Ibu. Yang mau kita bangun itu bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Kalau Bapak Ibu masih ingat, bertekun itu artinya berkeras hati dan sungguh-sungguh melakukan sesuatu. Dan karena kita mau bertekun di dalam firman, berarti kita berkeras hati dan sungguh-sungguh untuk melakukan apa? Melakukan firman. Yang kedua, berpegang teguh pada. Ya sekali lagi, karena kita mau bertekun pada firman, artinya kita berpegang teguh pada firman. Apapun situasinya, kita mau berpegang teguh apa kata firman. Itu hidup yang harus kita bangun. Bukan apa kataku, bukan kata saya, bukan kata perasaanku. Makanya ada statement yang saya katakan seperti ini: menguasai banyak ayat firman Tuhan itu baik. Banyak hafal ayat firman itu baik. Ngomong kanan kiri, kamu banyak gak hafal ayat firman Tuhan? Kira-kira berapa ratus ayat yang kamu hafal? Oh, tahu lah Pak, pokoknya ada tertulis lah Pak. Ya itu oke, tapi masih tahu walaupun tidak hafal kan Bapak Ibu. Minimal kalimatnya tahu lah. Di mana pokoknya ada tertulis lah. Aku pernah dengar lah itu. It's oke, bagus itu Bapak Ibu. Tapi yang kita mau bangun itu bukan gaya hidup hanya menghafal ayat firman. Karena kalau hanya sekedar menghafal, itu ada di pikiran sadar kita Bapak Ibu. Dengan bertambahnya usia saja, itu kita bisa lupa ayat itu. Apalagi kalau lagi ada masalah dan tekanan, lupa semua ayat itu. Nah yang mau kita bangun adalah kita dikuasai oleh ayat firman. Artinya firman Tuhan itu yang benar-benar mengontrol hidup kita, mengendalikan hidup kita. Waktu kita disakiti orang, dinasehati mengampuni. Aku tahu ayatnya, aku tahu memang harus ngampuni, tapi Pak ini kelewatan. Loh, yang menguasai siapa? Ayatnya sih tahu, tapi yang mengendalikan hidupnya siapa? Aku. Daging. Jujur, tahu Pak, memang ayatnya aku baca lah itu, tahu orang jujur doanya didengar, diberkati, aku tahu. Tapi Pak, kalau jujur-jujur banget juga kita bisa dimakan orang Pak. Yang mengendalikan hidup kita ini firman atau kita yang atur firman? Makanya saya pernah buat statement, hiduplah dalam kebenaran, bukan pembenaran. Apa itu pembenaran? Pembenaran itu firman Tuhan ditambah tapi. Coba renungkan baik-baik hidup kita. Kita selama ini hidup dalam kebenaran atau pembenaran? Iya sih Pak, tapi. Iya sih Pak, tapi. Yuk, come on. Kita mau membangun gaya hidup yang dikuasai firman. Para WL terakhir saya pernah ikut training
WL biasanya harus menguasai berapa ribu lagu? 1000 lagu. Wih, keren. Berapa tahun yang lalu, waktu masih ada Pak Andreas, ayo semua WL catat berapa banyak lagu yang kamu tahu, bukan cuma judulnya, nyanyinya. Ih, banyak juga loh ternyata. Saya catat-catat bisa 800 lagu sejak saya kenal Tuhan. Wih, banyak banget lagu. Tapi kalau 2-3 tahun terakhir lagu baru saya udah gak ngikutin lagi. Jadi kalau lagu baru masih, karena panjang-panjang. Lagu lama 4 baris, sederhana notasinya, nggak banyak minor-minornya, sederhana. Lagu sekarang minimal 2 bait, tambah refren lagi. Nanti ada apa bagian terakhirnya tuh? Oda lagi, panjang banget. Saya nasihat WL, kalian menguasai banyak lagu, itu bagus untuk jadi WL. Tapi untuk hidup hari-hari, lagu itu harus menguasai kamu. Jangan di mimbar, percaya, jangan takut sama Tuhan. Buat status di FB, galau. Buat status berantem. Ya bersyukurlah setelah ditegur berkali-kali nggak ada yang lagi buat status model kayak gitu. Nggak cocok, nggak sesuai. Fokus kita sekali lagi bukan cuma di performance Bapak Ibu, bukan membuat orang merinding-merinding di ibadah kita, enggak. Tapi hidup kita ini harus membuat orang-orang yang ketemu dengan kita setiap hari itu bergetar hatinya. Karena ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Itu terjadi seperti pujian kita tadi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ketika orang melihat hidup kita dikuasai firman, perkataan kita perkataan firman, tindakan kita tindakan firman, wow, orang bergetar hatinya. Dan itu yang membuat orang datang kepada Tuhan. Ini kadang di gereja membuat orang merinding, di luar gereja membuat orang meradang karena kelakuan kita. Come on, saya mendorongnya kita sama-sama berubah. Dan itu sederhana caranya. Kalau kita baca ayat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima 17, ini khotbah-khotbah yang saya sudah banyak khotbahkan di tahun 2020 Bapak Ibu. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus dia ada ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan ingat 3 ciri-ciri ciptaan baru Bapak Ibu. Yang pertama, suka menyembah. Yang kedua, suka firman Tuhan. Yang ketiga, suka berbuat baik. Apakah kita suka menyembah Tuhan? Bicara tentang doa efektif, saya sudah khotbahkan. Doa itu apa? Hubungan dan komunikasi. Makanya yuk saya mendorong Bapak Ibu, jadilah jemaat Berea. Setelah dengar khotbah, apalagi sekarang bisa difasilitasi dengan channel YouTube, dengerin lagi berulang-ulang Bapak Ibu, sampai kau ngerti. Nah, secara khusus kita akan kupas di dalam suka firman Tuhan. Di mana level kita tentang firman Tuhan Bapak Ibu? Apakah firman Tuhan itu hanya batas kewajiban? Atau sudah naik sampai batas kebutuhan? Atau sudah jadi kesukaan? Kewajiban itu ya seperti apa yang saya katakan kemarin di Sabat, saya katakan bertahun-tahun kita community cetak warta jemaah dalam bentuk buku. Dan biayanya nggak kecil tuh Bapak Ibu, 4-5 juta. Bertahun-tahun setiap ditanya jemaat, baca nggak renungannya? Gimana? Coba tanyakan yang kamu waktu itu baca renungan nggak begitu? Semua gitu di situ. Ada Pak, bolong-bolong Pak. Sudah 2019 saya buat terobosan. Oke, kita pakai PDF. Kenapa? Karena kalau buku tanggal 10 udah minta lagi kadang.
Pak masih ada nggak Pak warta Pak? Loh yang itu udah ambil, hilang Pak. Kalau pakai PDF nggak bakalan hilang, karena handphone ini nggak pernah lepas dari kita. Tapi tuh ditanya, gimana baca renungan? Kekecilan Pak. Ya sudah, oke. Akhir tahun kemarin saya buat terobosan baru lagi, kita pakai video. Nggak lebih dari 5 menit waktu awalnya trial. Oh kepanjangan, nggak boleh lewat dari 2 menit ya, kecuali beberapa narasumber yang nggak bisa ngomong singkat padat, ya nggak apa-apa lah 3 menit. Pertanyaan saya, didengerin, dilihat nggak videonya itu? Mau gimana lagi saya buat Bapak Ibu? Karena kan Bapak Ibu dengerin khotbah saya, ujung-ujungnya itu cuma 4M Bapak Ibu. Lakukan 4M, dengar firman setiap hari. Ini kami lagi mau buat terobosan dengan Hendy, dengan Coach Johnny. Terima kasih buat Simon yang memfasilitasi Zoom walaupun cuma 50 orang bisanya. Saya sudah minta izin sama Hindra. Selain untuk Kompas boleh, dan untuk Komsel, untuk doa pagi boleh lah. Iya sih, saya bilang sayang udah dibayar kok nggak dipakai. Yang penting bukan jam kantor, saya bilang. Makasih kok. Senin besoknya kita mulai jam 5 pagi. Doa sama-sama. Terus kita sharingnya ayat firman Tuhan, renungan harian kita. Kita baca terus sharing apa yang kamu dapat hari ini. Tuhan ingatkan kamu apa? Hari ini Tuhan mau suruh kita apa? Yuk kita praktek hari ini. Ada yang mau ikut nggak? Jam 5 pagi ya. Atau nanti nego lah jam berapa? Jam 5 sampai jam 6, gak usah panjang-panjang. Hengki ikut setiap hari Jawa Timur setengah 5 pagi. Yalah jam 5 pagi di Jawa Timur itu udah terang benderang kayak jam 7 di sini. Saya ikut Hafrutanya, Koramdeonya, industri, itu yang ikut bisa 500 orang. Itu yang satu kelompok saja ya. Belum kelompok-kelompok yang lain. Tiap hari, ya sudahlah, lain lubuk, lain ikan. Kita sepakati sendirilah. Kita mau tiap hari jam berapa atau seminggu berapa kali trial, nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena kalau untuk malam saya harus ngatur ulang jadwal saya lagi, karena malam sudah terlalu padat. Tapi kalau pagi itu ya oke, kita lakukan. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Apakah levelnya baru di kewajiban, disuruh-suruh, ayo baca, atau memang sudah merasa butuh? Tapi Tuhan mau kita ini sampai level kesukaan. Contoh kesukaan itu, Kosimon kesukaannya apa makanan? Paling suka ikan. Coba Cece 2 minggu udah masak ikan ya, tiba-tiba hari itu masak ikan, nafsu makan Koko gimana kira-kira? Oh, kalau perlu 1 itu ku habiskan lah. Belum habis 2 jam lagi nak ku makan lagi. Itu namanya suka. Nah, firman Tuhan itu harusnya sampai level seperti itu Bapak Ibu. Jadi kesukaan. Jadi langkah praktisnya sederhana, karena sekali lagi kalau Bapak Ibu baca di Mazmur 1 ayat 1-3, kita akan berbahagia dan berhasil kalau kita sukanya renungkan firman siang dan malam. Di dalam Yesaya pasal 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, yaitu firman Tuhan, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, kebenaran itu menguasai hidupmu, udah otomatis hidupmu damai sejahtera. Karena yang ngatur hidupmu firman. Apa kata firman, kita tunduk dan taat. Amin. Jadi pagi hari ini sederhana, saya mau katakan mulailah dengan mempraktekkan 4M. Udah, yuk kita praktek sama-sama 4M. Atur waktunya. Silahkan, mau pagi, siang, malam, disarankan si pagi Bapak Ibu. Kalau di info sebulan kita kan ada bacaan Alkitab setahun, 1 hari 4 pasal. Saya berharap Bapak Ibu bisa ikuti. Tapi kalaupun enggak, ya sudahlah, yang renungan video itulah. Tapi juga jangan cuma dilihat, oh ya bagus, sudah. Jangan. Tonton berkali-kali, terus baca juga ayat masnya. Tuhan ngomong apa dengan kita? Dicatat. Terus berikan pertanggungjawaban ke Komsel masing-masing. Kasih, oh aku hari ini dapat ini loh. Tuhan nyuruh aku segera berdamai. Kalau ada gesekan, Tuhan harus menyuruh aku segera berdamai. Tuhan, hari ini siapa yang gesekan dengan aku loh? Aku mau berdamai Tuhan.
Sepanjang hari direnungkan, sepanjang hari dipraktekkan. Wow, saya percaya ketika hidup setiap kita mengalami hal seperti ini. Keren banget Bapak Ibu. Amin. Oke, sekian firman Tuhan. Tapi sekali lagi, jadilah seperti jemaat Berea. Nanti dengerin lagi khotbahnya, pelajarin lagi khotbahnya. Boleh minta PowerPoint-nya Bapak Ibu, dan kita praktek sama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pertemuan ibadah kami pagi hari ini. Bapak, aku berdoa biarlah pengajaran firman-Mu ini dapat dimengerti dan difahami oleh setiap kami. Roh Kudus, tolong kami. Kami mau membangun gaya hidup tubuh Kristus, yaitu tubuh-Mu, jemaat-Mu, yaitu bertekun di dalam pengajaran firman-Mu, bertekun di dalam persekutuan, dan kami selalu berkumpul Tuhan, hidup di dalam komunitas, supaya hidup kami ini berdampak bagi masyarakat di mana kami ada, dan melalui hidup kami ada ekspresi Kristus yang dinyatakan, supaya mereka juga mengalami Kristus dalam hidup mereka. Bapak, terima kasih kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah penyertaan tangan kuasa-Mu, pemeliharaan dan perlindungan-Mu itu nyata bagi setiap kami. Genapi janji firman-Mu bagi orang-orang yang beribadah kepada-Mu Tuhan. Engkau memberkati makanan mereka, memberkati minuman mereka, menjauhkan sakit penyakit dari hidup mereka. Engkau memberkati rumah tangga, memberkati usaha pekerjaan umat-Mu. Dan biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima berkat mereka katakan amin.